Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Kita akan ikuti terlebih dahulu sentimen pasar hari ini. Di antaranya adalah pasar yang masih mencemaskan potensi krisis perbankan Amerika Serikat dan Eropa. IHSG tenggelam ke level 6.500-an atau melemah 0,94%. Dari sektor energi, pimpin pelemahan yang turun 2,85% diiringi aksi jual saham pertambangan. Kemudian sentimen lainnya adalah BBCA yang memutuskan dividen tahun buku 2022 sebanyak Rp205 per lembar saham, naik 41,4% dari periode sebelumnya. Agenda emiten untuk hari ini, pemirsa. Ada data mengenai neraca dagang Singapura, kemudian juga data terkait dengan neraca perdagangan di Malaysia di bulan Februari, dan juga ada data mengenai posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat, dan ada data mengenai IHK inti Eropa secara year on year di bulan Februari. Dan agenda emiten hari ini diantaranya adalah Arna akan menggelar KUM dividen tunai dan Sril akan menggelar RUPS. Dan kita akan lihat pemirsa pergerakan IHSG ataupun mungkin data dari IHSG di penutupan perdagangan kemarin sore. Ya, IHSG merapat ke zona pelemahan saat akhir perdagangan di hari Kamis, tertekan sepanjang sesi. IHSG terkoreksi turun 63 poin atau 0,94% ke posisi 6.565, dan sektor kesehatan menjadi yang terkuat, naik 0,57%, dan sektor energi di posisi paling lemah yang turun 2,85%. Dari penutupan, maksud kami pembukaan bursa Asia di pagi hari ini, pemirsa. Nikkei dibuka menguat 0,44% di level 27.128,31. STI Singapura dibuka menguat 0,44% di level 3.169,43. Kospi Korea dibuka menguat 0,44% di level 2.388,27, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 1,72% di level 19.203,91. Ya, dan pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mas Andika Cipta Labora. Beliau adalah analis dari PT Kanaka Hita Solvera. Selamat pagi Mas Andika. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Ya, apa kabar Mas Andika? Baik, puji Tuhan Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz Mas Andika. Sesuai dengan tema kita di pagi hari ini terkait dengan pergerakan dari harga saham sendiri yang kemudian sudah terdiskon cukup banyak lah ya. Analisis Anda untuk pergerakan saham di hari ini akan seperti apa, Mas Andika? Oke, memang kalau kita lihat ya, pergerakan IHSG itu mengikuti pergerakan indeks global yang juga mengalami koreksi yang signifikan akibat adanya bank yang bangkrut di Amerika ya, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, dan Signature Bank. Ya, memang ini menjadi kekhawatiran ya dari market global karena ketiga bank ini yang bangkrut akan terjadi adanya ketidakpastian ekonomi seperti itu atau perlambatan ekonomi, sehingga memang ini saya rasa wajar ya investor meninggalkan pasar saham Indonesia ya, karena memang adanya sikap wait and see yang dilakukan mengikuti perkembangan gimana sih ketiga bank ini atau bank lain seperti itu perkembangannya. Kalau kita lihat memang di harga sekarang itu untuk IHSG kalau kita lihat sudah sangat murah ya Mas, seperti itu di 6.500-an. Sehingga memang untuk para pelaku pasar bisa kembali mencicil nih saham-saham yang memiliki market cap besar seperti itu. Sehingga memang ketika nanti market rebound, para investor juga akan menikmati itu ya, cuan dari saham-saham yang akan rebound seperti itu. Kalau saya lihat memang sudah adanya jenuh jual yang mengindikasikan bahwa penurunan harga seharusnya sudah terbatas ya Mas, sehingga berpeluang rebound kembali.
Terkait dengan isu ataupun sentimen yang nampaknya akan menambah rebound IHSG yang signifikan begitu kalau kita lihat dari data Amerika Serikat sendiri, Wall Street mengalami rebound karena memang sektor keuangan Amerika Serikat memang bangkit pasca beberapa lembaga keuangan seperti JP Morgan Chase, kemudian juga Morgan Stanley yang mengonfirmasi akan menyetor hingga 30 miliar dolar Amerika ke pundi-pundi First Republic. Tentu saja ini untuk menghindari apa yang kemudian terjadi di Silicon Valley Bank, kemudian juga ada Signature begitu ya. Nah, sejauh mana ini kemudian akan cukup menenangkan investor dan dapat menyuntik pergerakan dari IHSG sehingga kemudian share rebound ini akan cukup signifikan dan secara momentum ini bisa dimanfaatkan mumpung lagi diskon, Mas Andika. Betul Mas, ya memang kalau kita lihat juga Credit Suisse ada kabar baik ya, yang memang Credit Suisse juga dikhawatirkan adanya potensi bangkrut seperti itu, seperti ketiga bank di Amerika, karena memang adanya jaminan dari Bank Sentral Swiss ya, seperti itu dari Credit Suisse. Ya memang kalau kita lihat adanya stimulus seperti itu ya, ini membuat market Amerika dan Eropa pada perdagangan tadi pagi itu kompak menguat hijau ya, dan memang ini kecemasan dari para investor untuk sementara itu ya pergi gitu ya, sehingga memang adanya aksi net buy yang dilakukan oleh para investor karena adanya jaminan seperti itu dari pemerintah AS tidak akan terjadi krisis seperti tahun 2008 seperti itu, Mas. Oke, apa yang kemudian membuat market cukup concern terkait dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat dan juga Eropa adalah waktunya terjadi ya boleh dikatakan cukup bersamaan begitu untuk kemudian mempertegas dan juga untuk membuat kemudian market menjadi lebih yakin sebetulnya ada atau tidak korelasi dengan apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat dengan tiga perbankan besar tadi, ada Silicon Valley Bank, kemudian juga Signature dan juga First Republic, kemudian apa yang juga terjadi di Credit Suisse begitu. Mungkin Anda bisa sampaikan ada korelasinya atau tidak, kalaupun mungkin ada korelasinya apa benang merahnya? Oke, kalau kita lihat korelasi ya atau dihubungkan itu memang ada ya Mas, kalau misalnya kita lihat antara ketiga bank itu dengan bank-bank global itu dikhawatirkan akan ada dampaknya ya, namun kecil Mas, seperti itu. Sehingga memang apa yang terjadi pada market global yang memang turun juga seperti itu dengan isu ketiga bank yang ini bangkrut, seharusnya ya Mas ini merupakan hanya itu ya kekhawatiran para investor ya untuk jangka pendek. Namun kan kalau kita lihat memang kalau kita flashback dari tahun 2008, pemerintah AS sudah menyiapkan jaring seperti itu ya, 100 miliar US dollar disiapkan sehingga krisis yang terjadi di tahun 2008 tidak terulang kembali, sehingga memang ini cuman menjadi kekhawatiran jangka pendek seperti itu. Kalau kita lihat juga market sudah optimis kembali tadi pagi melihat stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah AS seperti itu Mas. Baik, ada yang menyampaikan bahwa memang tidak ada interaksi finansial antara 4 bank ini begitu ya, sehingga kemudian kalaupun dicari semacam konektivitasnya dari kasus yang kemudian terjadi di Amerika dan juga di benua Eropa begitu yang nggak senyambung itu gitu. Mungkin kalau memang bisa dicari salah satu benang merahnya adalah dari kenaikan tingkat suku bunga acuan yang kemudian cukup agresif dilakukan oleh The Fed begitu yang membuat banyak negara melakukan hal yang serupa, meningkatkan tingkat suku bunga acuannya secara agresif sehingga kemudian itu akan memberikan dampak terhadap bank-bank besar yang ada di negara-negara yang menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Analisis Anda seperti apa, Mas Andika? Oke, memang kalau kita lihat lagi-lagi ketiga bank tersebut ya, terutama Silicon Valley Bank yang memberikan pinjaman seperti itu ke startup ya, memang sangat dipengaruhi kebangkrutan ini karena The Fed itu menaikkan suku bunga secara agresif ya, yang memang kalau kita lihat adanya potensi gagal bayar yang besar seperti itu, di mana Silicon Valley Bank ini fokus untuk mendanai startup karena adanya suku bunga naik itu membuat tentunya suku bunga pinjaman tinggi lalu juga suku bunga obligasi tinggi, sehingga memang dikhawatirkan adanya kasus gagal bayar seperti itu. Apalagi teman-teman ya kalau kita lihat inflasi juga tinggi ya, yang membuat adanya perlambatan ekonomi sehingga Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan seperti itu Mas. Oke.
Ya, kita tinggalkan itu terlebih dulu dan juga kita akan terus pantau perkembangannya seperti apa begitu ya terkait dengan implikasinya terhadap IHSG, dan kita akan melihat terlebih dahulu grafis pergerakan IHSG sebulan terakhir. Dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa di Selasa 14 Februari IHSG ada di level 6.941, kemudian juga di hari Kamis ada di level 16 Februari maksud kami di level 6.895. Selasa 7 Maret di level 6.766. Kemudian Selasa di 14 Maret 2023 di level 6.641 dan di hari Kamis 16 Maret ada di level 6.565 begitu ya. Satu bulan ini sudah melemah kurang lebih 5%. Mas Andika, sejauh mana ini kemudian dapat dimanfaatkan khususnya untuk sektor-sektor tertentu? Oke, kalau kita lihat memang penurunan yang terjadi pada IHSG kali ini sangat cukup agresif ya. Lalu kalau kita lihat penurunan ini justru bisa menjadikan peluang ini untuk para pelaku pasar ya. Misalnya punya dana tabungan atau deposito untuk memindahkan dananya itu ke instrumen pasar modal ya, karena memang kalau kita lihat emiten big caps yang memiliki kapitalisasi besar dan juga fundamental secara historis yang baik itu sahamnya cukup turun seperti itu, sehingga memang ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk membeli saham-saham yang berfundamental baik seperti itu, Mas. Baik, oke. Sektor energi melemah paling dalam, setidaknya itu yang tercapture di perdagangan kemarin begitu ya, melemah paling dalam 2,85% karena harga komoditas, atau sebetulnya ada alasan lain, dan sejauh mana sektor ini juga menarik untuk bisa dicermati memanfaatkan momentum pelemahan ini? Kalau kita perhatikan harga batu bara juga sudah melemah ya, sekarang di kisaran 170 hingga 180 US dollar per ton, dan juga harga minyak dunia ya, oil WTI itu sudah di bawah 70 US dollar per barrel. Ya memang ini lagi-lagi harga energi turun ini karena tiga bank yang bangkrut tadi di AS itu dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian ya, ketidakpastian ekonomi, sehingga memang harga-harga komoditas ikut tertekan seperti itu, karena kalau adanya perlambatan ekonomi tentu berpengaruh untuk permintaan dari komoditas tersebut. Baik, selain memang kekhawatiran investor nampaknya cukup beredat mengenai tiga perbankan tadi di Amerika Serikat dan juga di Eropa di Credit Suisse begitu ya, tapi nampaknya tetap ada concern mengenai potensi krisis perbankan di Amerika Serikat dan juga Eropa. Nah, peluang saham domestik sejauh ini seperti apa dan implikasinya terhadap IHSG lah ya, karena tadi Anda menyampaikan bahwa memang ada potensi untuk terjadi rebound gitu. Tapi kalau tetap ada concern terkait dengan ini, seperti apa Mas Andika? Oke, kalau kita lihat memang dengan penurunan IHSG di tengah masih adanya kekhawatiran dari ekonomi global, tentunya teman-teman kalau kita lihat ini, kita lihat ekonomi Indonesia yang fundamental ekonominya masih baik, sehingga kalau kita lihat sesungguhnya itu di dalam negeri ini masih aman ya, dan sangat kecil dampaknya dari kasus tiga bank yang ini mengalami kebangkrutan. Namun tetap kita harus hati-hati teman-teman seperti itu, walaupun impactnya kecil ke dalam negeri, sehingga memang kalau kita lihat ya Mas seperti itu, kekhawatiran atau penurunan yang terjadi pada IHSG kali ini itu tentunya bisa menjadikan momentum peluang untuk para pelaku pasar mendapatkan harga-harga saham yang murah, bukan untuk malah menjadi takut seperti itu, Mas. Baik, oke. Ya, bisa dimanfaatkan untuk bisa beli saham yang fundamentalnya menarik tapi sudah diskon harganya begitu ya. Mas Andika tadi ada sampaikan memang ada peluang dari IHSG untuk mengalami rebound begitu ya, dan sektor-sektornya tadi sudah disinggung beberapa begitu. Mungkin sektor-sektor lain yang nampaknya menurut Anda ini juga menarik untuk dicermati Mas Andika, sebelum kita spesifik membahas mengenai saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Oke, tentunya Mas, kalau kita lihat saham-saham perbankan big caps memang paling utama ya, kalau kita lihat untuk diborong seperti itu ya. Karena memang market cap-nya besar dan memang menjadi penggerak IHSG seperti itu. Lalu juga Mas, kalau kita perhatikan ya, yang memang saham-saham yang sudah murah, saya perhatikan itu memang dari saham-saham konstruksi juga sudah murah ya, baik itu konstruksi swasta maupun konstruksi BUMN seperti itu Mas.
lalu juga ada saham emiten emas seperti itu Mas. Karena memang di saat adanya ancaman ketidakpastian ekonomi, harga emas ini seminggu belakangan ini ya naik cukup signifikan 5% sampai 6% dalam seminggu ini. Sehingga memang para pelaku pasar itu bisa eh, lihat ya atau memantau saham-saham dari emiten komoditas emas seperti itu Mas. Oke, baik. Lalu sektor mana yang nampaknya perlu dihindari terlebih dahulu karena berpeluang terjadi lower low, Mas Andika? Oke, kalau saya lihat memang dari teknikalnya ya seperti itu ya Mas. Kalau saya lihat saham-saham yang pada penutupan kemarin itu membentuk lower low dan juga volume meningkat itu kalau kita lihat pertama itu di komoditas batu bara Mas. Ada Indica Energy, lalu Adaro juga Mas seperti itu. Dia membentuk lower low seperti itu, seperti Indica Energy break dari support 2040, lalu Adro itu break dari supportnya di level 2780 seperti itu Mas. Dan memang saya lihat satu lagi Medco ya Mas dari komunitas oil seperti itu juga saya lihat harus dihindari terlebih dahulu seperti itu Mas. Oke, jadi artinya memang harus selektif buy juga ya Mas Andika ya. Jangan sampai kemudian melihat harganya sedang diskon, tapi kemudian tidak melihat kemungkinan akan terjadinya lower low begitu ya. Lihat indikator lain dan salah satunya adalah tadi Anda juga sempat menyampaikan kalaupun memang mau masuk ke saham-saham yang sudah terdiskon tapi fundamentalnya baik begitu ya. Oke, kita akan secara spesifik membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Tadi kita sudah bahas mengenai saham perbankan blue chip begitu, yang nampaknya Anda lihat ini menarik untuk bisa dicermati. Saham blue chip ataupun perbankan blue chip yang Anda cermati yang mana saja ataupun yang Anda rekomendasikan, Mas Andika? Yang pertama itu ada BRIS Mas. Saya melihat kemarin BRIS ini sangat menarik ya karena di tengah pelemahan IHSG justru dia bergerak positif ya, ditutup menguat seperti itu lumayan di level 1580. Nah, sehingga memang seharusnya kalau BRIS ini kalau saya lihat ya akan mampu mengalami penguatan kembali ya ke 1680 hingga 1700. Nah, BRIS ini memang kalau kita lihat akan ada resisten ya di 1625 seperti itu, Mas. Baik, untuk BRIS dengan targetnya seperti yang tadi sampaikan di 1680 dan juga di 1700. Target ini akan tercapai di jangka waktu yang seperti apa, Mas Andika? Nah, kalau saya perhatikan ya, nampaknya ini akan dalam 1 minggu ke depan seperti itu. 1 minggu ke depan? Iya, Mas. Oke, berarti ini memang menarik untuk bisa masuk sekarang atau seperti apa? Karena level terakhir di level 1590 ya, sudah kemudian menguat 0,63%. Dan secara mingguan juga memang sedang berada di zona hijaunya. Tapi kalau kita lihat data sebulan ke belakang sudah mengalami pelemahan 7,29%. Artinya secara harga bulanan ini masih ada chance untuk terus naik begitu dengan berbagai analisis yang Anda tadi sampaikan ya Mas Andika. Betul, Mas. Langsung masuk saja ya di level terakhir ya. Iya, Mas. Baik, oke. Itu tadi ya untuk BRIS tadi yang sudah dibahas. Kemudian kita menuju ke saham pilihan berikutnya adalah Astra Internasional. Dengan target range-nya adalah di level 6.100 hingga 6.200. Seperti apa untuk Astra Internasional, Mas Andika? Oke, Mas, kalau dari secara teknikal ya, BRIS ini sudah menutup gap ya yang ada di level 5.800, lalu juga kemarin dia menguat ya seperti itu 1,30% membentuk hammer. Ini mengindikasikan bahwa akan adanya pembalikan arah seperti itu. Kalau saya lihat memang BRIS ini target penguatannya ke depan itu terdekat ke daerah resisten 6.275 ya, akan menguji di daerah tersebut, sehingga saya untuk terdekatnya Astra Internasional ini akan menguat ke harga 6.100 hingga 6.200, Mas. Oke, range-nya cukup jauh juga ya dari level terakhir di 5.875 ke target yang Anda tadi sampaikan di 6.100 hingga 6.200. Ini range untuk investasinya juga sama seperti BRIS atau seperti apa? Atau lebih lama? Kalau saya lihat memang ini untuk jangka pendek dulu ya Mas, untuk BRIS dan Astra. Tapi memang kalau Astra sendiri, kalau memang para teman-teman mau investasi untuk jangka panjang,
ini sangat di harga sekarang itu sangat direkomendasikan ya. Saya lihat 1 tahun ke depan itu Astra masih bisa bergerak ke level 7.500 hingga 7.600 Mas untuk investasi. Oke, artinya Apalagi sekarang ini sentimen positif lagi menyelimuti emiten otomotif ya, karena adanya dukungan pemerintah dengan memberikan subsidi kepada kendaraan listrik seperti itu Mas. baik, artinya secara teknikal akan terjadi technical rebound yang cukup signifikan di Astra Internasional karena secara target price sendiri di level terakhir di 5.900 akan mencapai di 6.100 dan juga 6.200. Ini dalam waktu sepekan begitu ya, kurang lebih seperti yang Anda tadi sampaikan. Oke, setelah Astra Internasional kemudian juga tadi BRIS, kita akan menuju ke saham berikutnya yang Anda rekomendasikan, ada BBCA. Seperti apa untuk BBCA, Mas Andika? Oke, BBCA sendiri memang kalau saya lihat akan adanya penguatan ya ke 8.600 hingga 8.700 karena BBCA sendiri ya pada perdagangan kemarin itu dia sudah berada di supportnya MA200 sehingga memang harusnya ini akan adanya rebound ya seperti itu terdekat ke 8.600 hingga 8.700 Mas. Baik, level terakhir di 8350 ya. Range untuk investasi ataupun mungkin targetnya sendiri masih akan tercapai juga di sepekan ke depan. Betul Mas, kalau saya lihat ini target untuk jangka pendek terlebih dahulu. Baik, oke. Setelah BBCA kita akan menuju ke saham berikutnya yaitu adalah MDKA dengan target di 4.200 hingga 4.300. Analisisnya seperti apa, Mas Andika? Nah ini saya lihat ya emiten tambang emas ya yang diuntungkan karena kenaikan harga emas akibat adanya krisis ekonomi global ya seperti itu. Saya lihat memang MDKA walaupun turun ini menjadi peluang karena harga masih lagging seperti itu ya, sehingga memang akan adanya peluang terdekat rebound ke 4.200 hingga 4.300. Oke, baik, level terakhir ini juga nampaknya masih terkoreksi ya di 3820, masih ada di zona merah begitu dibandingkan dengan pertemuan perdagangan di perdagangan sesi 2 kemarin. Artinya secara pelemahan juga ini bisa dimanfaatkan atau nunggu lower low lagi untuk MDK agar lebih murah lagi untuk bisa masuk? Teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Ya, seperti apa Mas Andika, sorry? Bisa melakukan buy on weakness Mas. Baik, ya. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada Astra Internasional, BRIS, kemudian juga ada BBCA dan juga MDK. Dan kembali kami tayangkan saham pilihan pagi hari ini dari Mas Andika. Di antaranya adalah ada Astra Internasional dengan target range-nya yaitu adalah di 6.100 hingga 6.200, kemudian BRIS dengan target di 1.680 hingga 1.700, BBCA dengan range targetnya di 8.600 hingga 8.700, kemudian MDKA dengan target di 4.200 hingga 4.300. Oke, saya akan kembali berbincang bersama Mas Andika. Mas Andika, bicara mengenai RUPS perbankan sepekan, mana yang paling menarik dan mana yang Anda paling rekomendasikan? Kalau saya lihat ya Mas, dari hasil-hasil RUPS yang saya paling menarik itu adalah Bank Mandiri ya. Selain dia membagikan dividen, akan ada stock split ya, aksi korporasi stock split 1:2 yang memang secara pantauan saya ya Mas, kalau saham-saham yang ingin melakukan stock split itu pergerakan harga menjelang tanggal comeback-nya itu akan mengalami kenaikan seperti itu Mas. Ini juga Bank Mandiri membagikan dividen ya 24,7 triliun dan ini memang hal yang sangat menarik kalau saya lihat. Lalu juga ada Bank BRI ya yang melakukan aksi korporasi juga yaitu buyback saham senilai 1,5 triliun. Memang ini saya lihat itu aksi buyback ini akan membuat pergerakan harga saham itu terjaga ya seperti itu Mas. Dan memang kalau kita lihat juga selain membagikan dividen ini para investor juga bisa melakukan aksi buy juga nih di BRI seperti itu untuk mendapatkan dividen. Oke, untuk investor yang selama ini sudah ingin masuk ke Bank Mandiri tapi kemudian harganya dinilai terlalu mahal, tunggu stock splitnya begitu ya, bisa masuk dengan harga stock split ataupun mungkin dengan harga tadi Anda seperti sampaikan 1:2 begitu ya.
Oke, melihat dinamika yang ada, Mas Andika, apakah pergerakan IHSG setidaknya yang tergambar hingga penutupan perdagangan di akhir pekan ini begitu ya, kemudian juga analisisnya di pekan depan, seperti apa dinamikanya Mas Andika? Oke, kalau kita lihat ya Mas, IHSG seperti yang saya sudah sampaikan di awal itu memang pergerakan IHSG ini sudah jenuh jual ya, seperti itu, dan memang seharusnya ini IHSG sudah di akhir-akhir koreksi, teman-teman bisa melakukan aksi buy on weakness ya, seperti itu. Support berikutnya di 6510 untuk IHSG kalau dia jebol dan close di bawah 6585 ya, seperti itu. Dan memang kalau saya lihat untuk pergerakan IHSG hari ini akan rebound dan minggu depan juga berpeluang besar akan rebound kembali, terdekatnya akan kembali ke level 6.700. Seperti itu Mas. Baik, oke. Data-data apa yang nampaknya ini sedang diantisipasi oleh pelaku pasar, Mas Andika? Oke, kalau saya lihat pada pekan depan ya akan adanya rilis suku bunga The Fed itu paling dinantikan oleh para pelaku pasar ya. Yang dimana pada pekan depan itu kalau kita di IHSG akan mengalami hari libur ya, hari Rabu dan hari Kamis seperti itu kalau saya tidak salah. Dan memang nantinya market kita akan akan memberikan respon terhadap suku bunga The Fed itu di hari Jumat minggu depan, Mas. Baik, kita lihat bersama pemirsa terlebih dahulu untuk update pembukaan IHSG di pagi hari ini. IHSG dibuka menguat 0,79% di level 6.617,854. Kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,93% di level 551,095 dan LQ45 juga dibuka menguat 0,97% ke level 916,265. Kemudian saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada BBRI, GoTo, BBCA, kemudian juga ada Telkom dengan penguatan masing-masing 1,06%, 3,42%, 0,9% dan 0,25%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Cuan, kemudian WIRG, MAPI, dan CIP dengan pelemahan masing-masing 6,49%, 3,42%, 0,62%, dan 9,76%. Oke, itu dia beberapa data mengenai IHSG dan juga saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers dan juga top losers. Mas Andika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga memang perbincangan hari ini dapat menjadi referensi untuk investor di dalam negeri dan juga tentu saja keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa ya. Mas Andika, sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Mas Wiki.